akan melanjutkan pembelajaran kita materi tentang matematika ya nak. Nah sebelum kita mulai belajar, jangan lupa berdoa ya nak. Semoga apa yang aku sampaikan bisa cepat diterima. Oke, sekarang kita masuk ke materi pecahan. Materi pecahan yang di halaman 28. Nah, materi pecahan ini tentu tidak asing lagi buat kita ya nak. Karena materi pecahan ini juga pernah kita bahas di kelas 3, di kelas 4, di kelas 5. Jadi kita hanya melanjutkan kembali ya nak. Tapi mengingatkan kalau pecahan itu adalah pecahan yang memiliki fraksi atau pembilang dan menyebut ya kan nak. Nah, jenis-jenis pecahan juga ada. Ada apa? Ada pecahan desimal, pecahan campuran, pecahan biasa, dan pecahan persen. Nah, keempat ini jangan lupa ya nak. Nah, sekarang kita akan masuk yang pertama tentang membandingkan pecahan. Oke, apa itu membandingkan pecahan? Namanya membandingkan. Kalau kita membandingkan pecahan itu bisa menggunakan tanda lebih kecil, lebih besar, sama dengan. Nah, ini jangan lupa ya nak. Kalau membandingkan kita menggunakan lebih kecil, lebih besar, sama dengan. Ini jangan lupa tandanya ya nak. Oke, sekarang kita buat contoh. Di sini kita membandingkan pecahan antara 1/2 dengan 5/2 ya nak. Kalau dia penyebutnya sama, ini kan 1/2 dengan 5/2, penyebutnya sama, kita tinggal lihat bilangan yang di atas. Dah, contoh, ini 1 sama 5. Mana lebih besar? 1 atau 5? 5. Yang ini 1, berarti 1 itu lebih kecil daripada 5. Nah, itu ya nak. Kalau dia penyebutnya sama, tinggal lihat bilangan yang di atas. Iya. Oke. Berarti di sini penyebut sama, tinggal lihat bilangan yang iya di pembilang. Nah, kalau dia beda penyebut, di sini kita buat 3/5 gunakan 5/6. Nah, kalau di sini cara menentukannya bisa kita samakan penyebutnya. Nah, penyebutnya dari 5 dengan 6. Penyebutnya saling nyarinya pakai apa? Pakai KPK. Tapi biar singkatnya bicara cara singkat aja nak. Ini kita kalikan 3. Kita kalikan dengan 6 hasilnya berapa? 18. 5 kita kalikan dengan 5 hasilnya 25. 18 dengan 25. Berarti di sini 18 lebih kecil daripada 25. Berarti di sini kalikan 9 ya nak. Nah, gampang kan? Coba contoh lagi. Di sini 8/3 titik 2/6 kalikan 9. Oke, 8 kita kalikan 6 jawabannya 48. 3 kita kalikan 2 jawabannya 6. Oke? Iya. Lebih besar dari 6. Gitu. Paham kan? Kalau dia contoh lain, kita buat di sini berapa ya? 3/2 dengan 3/2 atau persen. Kita buat 9/6 ya. Di sini kita kalikan 9 kali 6 18. 2 kali 9 ini 18 juga. Berarti ini sama dengan. Nah, gampang kan tentang membandingkan bilangan. Berarti kalau kita membandingkan bilangan itu menggunakan tanda lebih kecil, tanda lebih besar, dan sama dengan. Itu. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua ya nak. Ini tentang mengurutkan pecahan. Ini ada 1/2, 5/3, 2/6, 1/12, dan 3/4. Ini namanya pecahan biasa kan nak semuanya. Nah, kalau dia ini kan dia penyebutnya berbeda. Kalau kita menggunakan, kita kayak mana caranya? Kita menggunakan KPK ya nak. Kita cari dulu KPK dari penyebutnya semuanya. Berarti kita cari KPK dari 2, 3, 6, 4, dan 12. KPK tahu kan? KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Tapi kita cari 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ya kan? Stop dulu. Kita cari KPK dari 3. 3, 9, 3, 6, 9,
12, 15, 18. Kita stop dulu. KPK dari 6. 6, 12, 18, 24, dan 30. Dan yang keempat, KPK-nya 4, 8, baru berapa nak? 12, baru 16, kemudian 20, 24, dan seterusnya. KPK dari 12, 12, 24, 12 dan 24. Coba di sini dulu. Nah, di sini semua angka yang sama, angka berapa? Di angka 2 ini ada 12, di angka 3 ada 12, di angka 6 juga ada angka 12, di angka 4 juga ada 12, di angka 12 juga ada 12. Nah, berarti KPK dari 2, 3, 6, 4, dan 12 itu adalah 12. Nanti kita buat di sini 12, di sini 12, di sini 12, di sini 12, nah di sini 12. Nah, cara mencarinya, mencari bilangan yang di atas, berarti ini 12 kita bagikan dengan si 2. 12 bagi 2, hasilnya berapa? 6. 6 itu kita kalikan sama si 1. Berapa? 6 kali 1? 6. Kemudian 12 bagi 3, 4 ya nak? Dikali 5, 20. Oke. Sekarang 12 dibagi 6, dapatnya berapa? 2. 2 kali 2, 4. Oke. 12 bagi 12, dapatnya 1. 1 kali 1, 1. Nah, ini 12 bagi 4, kita 12 bagi 4 dapatnya 3. 3 kali 3, 9. Nah, kalau dia penyebutnya sudah sama semua, kita tinggal mengurutkan. Pertanyaannya urutkan dari yang terkecil. Urutkan dari terkecil. Nah, kalau dari urutan terkecil, lihat bilangan yang di atas. Mana angka yang paling kecil? Iya, berarti urutannya 1/12. Kemudian, iya 4/12. Kemudian, iya 6/12. Baru kemana lagi? 9/12 dan 20/12. Nah, kalau kita kembalikan dia ke soal, 1/2 tadi yang mana? Ini, berarti di sini 1/12. Kalau 4/12 di mana? Iya, 2/6. 6/12 ini dia 1/2. 9/12 3/4. 20/12 adalah 5/4. Ini mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Gampang ya nak? Kalau dia mengurutkan bilangan pecahan biasa, kita hanya mencari KPK dari penyebutnya. Kalau penyebutnya sudah ada, baru kita tinggal mencari pembilang dengan cara dibagikan dengan penyebut dan dikalikan dengan pembilang. Hasilnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan mengurutkan pecahan kalau dia beda jenisnya. Di sini ada pecahan campuran, pecahan persen, pecahan desimal, pecahan biasa, dan pecahan desimal. Bagaimana cara mengurutkan pecahan jika mereka berbeda jenis? Nah, ini kan beda jenisnya, ya kan? Nah, cara mengurutkan pecahan jika berbeda jenis ini, kita harus membuat mereka semua jadi satu jenis. Nah, cara mudah kalau kita mengubah pecahan atau mengurutkan pecahan ini, kita harus ubah mereka ke desimal seluruhnya, biar enak. Jadi yang persen, yang campuran kita ubah ke desimal, yang persen kita ubah ke desimal, yang biasa kita ubah ke desimal. Jadi itu lebih mudah sebenarnya, ya nak ya. Kita coba ya. Oke, 1/2 ini kita ubah menjadi pecahan desimal. Kemarin sudah kita bahas. Ini ubah dulu ke pecahan biasa. Caranya seperti apa? 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. 3/2. Nah, kalau dia mengubah ke desimal, kita harus mengubah penyebutnya itu menjadi berapa? Ya, 10, 100, 1000, dan seterusnya. Ini kan penyebutnya 2, jadi kita cari 2 kali berapa yang menghasilkan 10. Ada nggak? Ada. 2 kali 5 kan? Nah, kalau di bawah dikali 5, yang atas juga dikali 5. Berarti 3 kali 5, 15 per 2 kali 5, 10. Nah, kalau dia per 10 itu satu angka di belakang koma. Semua bilangan yang di atas, pembilangnya kita tulis 1, 5. Komanya di mana? Di sini. 1,5. Oke? Paham? Kalau yang 100% lebih gampang. Berarti kalau 10%, berarti 10/100. Nah, ini jangan lupa
kalau bilangan yang di atas lebih kecil daripada bilangan yang di bawah, kita menggunakan 0, baru tuliskan semua bilangan yang di atas. Nah, gitu. Oke, 0,10. Paham kan? Oke. Kalau yang 0,25 itu nggak usah kita ubah, tetap ya nak. Kalau 0,25 tetap 0,25. Baru 3/5. 3/5 ini caranya sama seperti yang ini. Berarti kita tinggal cari aja penyebutnya berapa biar hasilnya 10. Berarti 2 ya nak. Nah, ini 3 kali 2 6, ini per 10 sama dengan 0,6. Dan yang ini tetap 1,2. 1,2 sama dengan 1,2. Nah, sekarang ini tadi berapa nak? Kalau 1/2 diubah ke desimal, jadi tadi dapatnya berapa? Iya, 1,5. Ini berapa tadi? 0,10. Ini kok berapa tadi? Tetap ya nak, 0,25. Yang ini tadi berapa? Iya, 0,6. Yang ini 1,2. Nah, ini kan udah gampang nih, udah satu jenis, namanya desimal kan nak? Iya, namanya pecahan desimal. Sekarang cara mengurutkannya, kalau pertanyaannya urutkan dari yang terbesar. Nah, kalau tinggal mengurutkan yang terbesar, kita lihat yang di depan koma. Yang di depan koma kan ini ya kan nak? Ini dan ini, ya kan? Nah, di sini kan ada 1, ada 0, ada 0, ada 0, ada 1, 2. Nah, satunya ada 2. Jadi mana yang besar? Nah, kalau melihat yang itu, kita lihat yang sebelah komanya lagi, yang ini. Nah, ini dengan ini. Ini ya, kita lihat yang ini nah. Ini dengan ini. Nah, 5 sama 2 besaran mana? Besaran 5, berarti yang urutan terbesarnya berapa? Ini dia, 1,5. Kemudian baru ini 1,2. Kemudian lihat yang ini. Ini tadi kan udah sama-sama 0. Berarti lihat yang mana? Iya, lihat yang di samping koma. Berarti yang ini. Ya kan, ini ada 6, ada 2, ada 1. Berarti lihat yang ini. Ini 0,6. Kemudian iya ini 0,25. Kemudian iya 0,10. Nah, kalau mengurutkannya tinggal lihat. Ini tadi berapa? Ini berarti 1/2. 1/2 ini 1,2. Terus 3/5. Terus iya 0,25. Dan ini 100%. Nah, inilah urutannya. Nah, gampang kan nak? Jadi kalau kita tinggal mengurutkan aja terbesar. Kalau dia mengurutkan pecahan yang berbeda jenisnya gitu, tinggal membuat aja dia jadi desimal. Kalau udah desimal tinggal mengurutkan saja seperti ini. Nah, paham kan anak Umi? Nah, semoga penjelasan yang Umi jelaskan tadi bisa diterima dan bermanfaat buat anak Umi. Oke, kita bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.